asap hampir sama rasanya. Susu dulu kaleng, terus ganti ke sachet. Jadi kualitas sama, tapi di package yang smaller, so still affordable. Less frequent shopping, lantas shop less quantity, ini yang terjadi. Tapi sekali lagi, ini sementara, jangan dianggapnya permanen. Nanti balik lagi. Jadi tetap you mesti bikin ke depan better quality produk buat Indonesia ke depan. Minuman, masih ingat Bicola, ya, lawannya Coca-Cola. Siapa yang ngomong ke direktur salesnya Coca-Cola? Hati-hati Pak Jeff, dia punya Coca-Cola dikena ancam loh ntar. Siapa yang belum pernah nih? Tenang aja. Quality will speak. Sekarang Bicola ada? Nggak ada, betul? Nah, sekarang es krim Cina, betul? Ice, murah kan? Wah. Dia invest di refrigerator, di mana-mana dia taruh. Kemarin minggu lalu saya di Jogja bicara untuk Campina Distribution. Dan saya selidiki, saya cari data, Campinanya nggak berani naruh kulkas banyak itu. Tapi nama orang Cina duitnya banyak, investnya di kulkas seluruh Indonesia di kulkas. Tapi buat saya es ini dari awal mainnya murah, betul? Sampai bingung gitu loh, ini es murah isinya apa gitu kan? Buat saya nggak akan mau. Nggak benar kan Pak? Mulai lemas sekarang es ini. Tahu? Iya tahu. Kenapa Pak? Image kita tuh orang Indonesia tuh nggak mau murah, betul? Betul? Orang Indonesia maunya yang lebih mahal lagi ke depan di sana. Nah sekarang masuk brand baru namanya Joy Day. Ini lebih lagi naik daun, gitu sekarang. Jadi makanya buat saya nasihat, buat saya pengusaha Indonesia bertahan main di image kualitas bagus. Jangan main yang murah-murah. Itu hanya hilangkan pengakuan. Ya tahun ini gimana Pak? Kira-kira masih 5% prediksinya ya. Tapi buat saya Pak, di retail pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%. Sengsara. Jadi nggak pernah bangga kita kalau kita Indonesia tumbuhnya 5%. Kadang-kadang ada yang bilang ini autopilot Pak, tidak ada presiden, tidak ada kabinet, 5% tak apa. Gitu. Jadi nggak pernah bangga. Kita mesti tuntut pemerintah 6,5% kalau bisa. 5% sengsara Pak. Kita udah buktikan kan 10 tahun terakhir. Nah, emang bisa 6%, 6,5%. Di zaman SBY kita pernah 7%, pernah 6,64, pernah 6,9. Jadi gampang sebenarnya. Itu pun banyak yang bilang masih kan nggak zaman SBY autopilot juga. Sering banyak zaman SBY itu autopilot. Ya. Nah, tapi sekarang kita 5% terus. Gitu loh. Nah, ada pertanyaan, waktu masih ada? Oke. So intinya adalah gimana benar ini semua? Ya, kelas menengah, growing. Oke, bangun lagi kelas menengah. Nah, ini tugas pengusaha semua. Kelas menengah itu ada di tangannya pengusaha swasta buat saya. Satu, pemerintah apa? Stop judi online. You percuma kasih UMR naikin percuma Pak. Besok kasih THR percuma. Duitnya akan kabur di sini Pak. Saya jamin 70% duitnya kabur di sini. Tutup judi online saya bilang. Ya kan? Ini nyedotnya 900 T. Fast moving consumer Indonesia total setahun itu 1.600 T. Ini 900 T. Ya, setengah duit jajannya anak-anak semua tuh ke sini. Jadi dikasih makan oleh Pak Prabowo betul. Karena duitnya hilang ke sini. Kalau duitnya nggak hilang, tetap sehat orang Indonesia. Daripada 300 T, Pak ya. Ya, makan garis 300 T kan. Ini aja di stop Pak, 900 T sih. Gitu. Nah, apa yang membebani kelas menengah? Makanan. Inflasi tinggi di makanan itu makin lama makin mendominasi dompetnya orang kelas menengah. Ya, ini kelas bawah. Ya, dulu kontribusi makan itu 12%, sekarang 34%, 3 kali lipat. Kalau udah duit buat makan aja tambah gede, beli yang lain nggak ada. Ya, kelas menengah 2 kali lipat. Kelas atas ada cuma 1,5 kali lipat dan ranknya ketiga. Ya kelas atas banyak duit. Nah, jadi tolong inflasi saya bilang ditekan. Oh, Pak gini-gini semua. Ya, ini udah mau lebaran, cabai keriting udah mulai naik lagi nih Pak. Gimana makan? Ya. Ketiga saya bilang, ini dia
pemerintah bantu kita, pengusaha swasta, untuk membuat usaha-usaha baru. Dia bikin kafe, dia bikin restoran, bikin retail, dia udah langsung hire 10 orang, 20 orang, betul? Kasih kerjaan. Gitu. Kalau pemerintah kan bikin pekerjaan di proyek, bikin mobil, baterai dan macam-macam. Ini kan merata semua di kota-kota. Jadi apa? Ease of doing business, kemudahan membuka usaha. Izin, jangan terlalu banyak. Kedua, jangan terlalu tinggi biayanya. Ketiga adalah lama, gitu kan? Nggak keluar izinnya. Tiap daerah beda-beda izinnya mau buka cabang. Nah, saya ajukan ini kita ke Pak gini Pak. Saya dari usul pengusaha begini Pak. Bikin one stop Windows Office. Ngatur izin, betul ya? Kita ngapain izin tuh di satu jendela saja. Ya, jadi nggak perlu ke departemen mana-mana semua saja. Dan bikin office-nya di mall, saya bilang. Di mall. Oke? Dan ada satu servis lagi, jasa ekspres. Saya mau cepat, saya bayar lebih mahal, nggak ada masalah. Gitu Pak. Dia bilang, itu Prabowo suka. Jadi minggu depan nih saya mau meeting ya Pak timnya jalan untuk lanjutin. Saya udah minta ke asosiasi, semua tolong listnya. Kita fokus dulu, saya bilang, restoran sama retail. List semua izinnya semua, you propose mana yang nggak perlu, mana yang you mau cepetin, mana yang you minta murahin, seberapa murah semua. Nah ini kita jadi acuan buat nanti meeting ke depan. Gitu loh. Saya nggak mau tiap meeting pemerintah tuh cuma komplain doang, betul? Apa tuh namanya? Curhat. Nggak ada kelar gitu loh, curhat doang. Gitu loh. Jadi udah ada actionnya mau apa? Seperti itu. Dan saya udah kasih tau juga, Pak, sorry Pak, ini pungli preman luar biasa Pak. Ini pengusaha makin parah Pak. Oke? Gitu. Kemarin saya di Bandung, teman curhat. Saya buka agen mobil Pak di Kerawang, 30, ini kita aja ada 30 ya, segini Pak, ngumpul, ormas Pak, 30 ormas, minta berapa saya bilang? 100 juta, akhirnya tawar berapa? 50 juta, ya satu ormas cuma berapa? 1 juta lebih, 1,5 juta kan, tapi ya mesti dibagi terus Pak, gimana? Tiap usaha mau buka begini mulu, gitu, ya, oke lah. Pajak juga betul ya. Para pengusaha itu pada takut pajak Pak ke depan. Yang kedua adalah tarif masuk ke Indonesia, ya. Lantas yang paling parah juga adalah illegal imports. Ini yang mematikan usaha kita semua. Oke, yang udah susah punya pegawai, di demo, ya, bikin pabrik, duitnya banyak, makan kos banyak. Ada orang yang import lebih murah. Ya, baju bekas, sepatu bekas, tekstil, gimana mau maju usaha kita di sini, mau gimana mau membuka usaha Pak? Oke. Terakhir dari saya adalah satu kesempatan luar biasa. Mudah-mudahan Bapak bisa tangkap dan bisa siapkan lagi. Ini yang saya bilang the second consumer boom. Jadi masa emas tahun 2000 sampai 2019 itu akan berulang lagi pada nanti ke depan. Jika ini semua jalan. Ya. Dari mana? Ini dia. Hilirisasi. Jadi saya ngitungnya ada GDP per kapita, pendapatan negara dibagi jumlah penduduk. 2010 sampai 2011, 2000 sampai 2011 itu kita pindah dari 500 US dollar per kapita ke 4.000, 500 ke 4.000, 8 kali tepat. Shoot gitu. Di 10 tahun terakhir itu pindahnya berapa? 4.000 ke 5.000 doang, Pak. 1.000 doang. Jadi ini semua alain Pak, betul ya? Ya. Nah, 2030 nanti itu diprediksi kita 10.000 Pak. Ya, pasti geser nih. Dari mana dapatnya duitnya? Dari hilirisasi. Duit negara masuk gede, dibagi jumlah penduduk. Jadi 10.000 mendadak. Dulu ngambil batu bara, jualnya batu bara. Ngambil nikel, jualnya batu nikel. Ke depan ngambil nikel, jualnya baterai. Kelapa, buah, mestinya nggak boleh diekspor lagi. Buahnya ya. Luar negeri udah jadi arang, sisa, betul? Jadi air, hidropoko, dan seterusnya. Batangnya jadi furniture, gitu Pak. Nilainya tambah. Nah inilah kita menjadi 10.000 tadi prediksinya di sana. Tapi buat saya itu kan duitnya ke pos tambang. Gimana? Consumer retail, bukan dari investor. Jadi ketika tahun 2012, kenapa bisa hidup retail? Karena investor masuk ke sini, bikin pabrik banyak, Alfamart bikin toko, dan seterusnya. Nah,
Ini akan terjadi lagi ke depan, mudah-mudahan. Jadi investor yang akan bantu kita di sini. Nah, teman saya di dunia sekuritas, dia menamakan dekade of plenty yang kedua. Kalau saya second consumer books, dia dekade of plenty yang kedua. Dari 5.000 ke 10.000. Ya. Nah, saya pelajarin. Waduh, saya mesti belajar lagi. Negara mana saya mesti belajar? Ya. Jepang 1983 Pak, 5.000 ke 10.000. Korea 1993, waduh, kelamaan berlewat. Cina 2019, baru kemarin. Ke Cina kita belajar. Saya cari data-data Cina semua, ya, dan ternyata benar. Cina 5.000 ke 10.000, kencangnya luar biasa. Oke, nah tapi apa yang booming? Ya, banyak hal. Nanti saya kasih. Salah satunya adalah beauty industry, restoran, ya kan, AI, ya, semua seperti itu. Oke. Tapi intinya apa perubahannya? Mereka consumer yang 5.000 ke 10.000 memang mencari kualitas yang lebih tinggi. Kedua adalah desain. Jadi nggak cuma kualitas enak, tapi desainnya bagus. Packagingnya lah, desain produknya semua ini yang dicari. Jadi mulai akan dipakai orang-orang kreatif. Ya. Tiga adalah custom. Mulai pakai cluster. Nggak bisa satu produk buat semua, nggak bisa. Benar-benar mesti customize. Itu yang terjadi. Jadi Cina, Anda lihat yang saya blok biru di sini, ini 5.000 ke 10.000 Pak. Kencang lah. Ya, konsumsinya kencang. Nah, di mana yang tumbuh untuk konsumsi? Di secondary, tertiary cities. Ya, saya nggak kasih lihat kali ini, tapi cari kota-kota yang di atas 150 ribu, itu akan boom. You tahu Mr. DIY? Mr. DIY? Di mana growth-nya paling besar? Bukan di Jakarta, Pak. Di Jakarta nggak ada cuan sama sekali. Ya karena memang dia punya barang juga kelas menengah kan. Tapi pertumbuhan paling banyak adalah di Garut, Tasik, bahkan bukan di Makassarnya. Makassar kan first tier. 2 jam dari Makassar, dia lihat kota kecil, dia cari perapatan yang paling ramai, dia buka toko, dia kaget omset. DIY sekarang dulu waktu saya kenal teman saya waktu dia join ini menjadi CEO-nya itu 260 toko. Sekarang lebih dari 900 toko. Omsetnya dia. Ini investor yang ngomong saya, Pak, kamu benar Pak ya? Saya begitu terus Ace Hardware kalah Pak sama Mr. DIY. Masa sih saya bilang, tapi saya mulai ngitung kan, saya minta data sales per outlet berapa sih itu. Benar Pak, lebih gede dari ASKO. Mr. DIY, omsetnya loh ya. Gitu. Pak Sugi saya tanyain, Pak benar Pak? Dia masih kaget juga. Enggak lah, bener. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi secondary, tertiary cities akan growth-nya di sana. Nah ini terakhir dari saya, semua akan tumbuh, tapi yang paling tumbuh nanti ada 7. 1, looking more beautiful. Jadi bisnis klinik, ya kecantikan, makanya Paragon Wardah tuh saya arahkan dari tahun lalu, ya tadinya mau ke Jepang, ya pesta jalan-jalan bawa 120 tahun menurut mereka, saya lari jangan ke Jepang. Ke Jepang kita mau ngapain Pak? Ya jalan-jalan doang. Kita ke Shanghai. Kita lihat toko, kita ke Alibaba, kita ke Gome, kita streaming semua, kita belajar. Saya presentasi di sana nanti. Nah, akhirnya jadi kemarin waktu Oktober, Januari kemarin kita lanjut di 3 hari di Fairmont sana kita mau bikin ekosistem. Jadi kita bikin peta roadmap yang baru di sana. Business looking more beautiful. Ya di mall tuh dilihatin nanti akan banyak klinik-klinik Pak, klinik gigi, klinik muka, klinik skin lah semua. Gitu kan semua orang kan akan berubah. Tidak hanya personal care ya kosmetik, tapi baju, sepatu semua itu kan looking more beautiful. Okay? Eating better, tempat makan enak, makanannya sendiri lebih enak, tapi suasana lebih enak lagi. Boom Pak. 3 adalah better home. Nah inilah ASKO main di sini. Ya, makanya saya selalu bilang ke timnya Pak ini this is the future Pak. Ini kalau sampai miss, berarti ada yang nggak align dengan consumer maunya apa. Gitu loh. Buat saya ASKO itu kan satu building gitu ya. Ini mesti capture beberapa segmen. Kadang-kadang segmennya muda begitu masuk ASKO, wah ini mau babe saya, ini tokonya babe saya itu bukan saya gitu. Nah, kalau you lihat yang namanya Miniso, Awesome, betul? Ya, lagi booming nih sekarang. Bisa nggak ASKO besar? Bisa. Cuma kalau saya lihat merchandise-nya dipisah-pisah, betul? Jadi harus ada store in store. Ya,
toko di dalam toko, gitu istilahnya. Baru dia naik, dikumpulin di sana. Ya nanti kita lihat. Productivity, having more fun. Tempat-tempat bikin fun. Kita tahu fun world, tempat mainan anak-anak, itu akan boom ke depannya. Di masa COVID secara luar biasa ya Pak Rahmat, Pak David waktu itu namanya. Tapi hari ini luar biasa dan banyak yang bikin lagi semua. Jangan main bukan anak-anak, jangan dipikir fun world itu yang main anak-anak. Dewasa juga main. Kalau saya sama anak saya kasih 100.000, saya main 500.000. Di Pacific Place itu buka time zone. Pacific Place Pak, kelas atas buka time zone. Buat siapa nih? Itu pemain saham semua, anak muda semua main. Kalau sahamnya lagi turun, dia main. So, luar biasa Indonesia. Jadi ini gelombang-gelombang yang saya sudah perhatikan selama dari 27 tahun Pak ya. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, ketemu Paru dulu, gelombang 4, expansion of shopping malls. Wah, kencang sekali di sana ya. Massive of new distributions ya, infrastruktur dan macam-macam. Big brands expanding. Tapi ke depan saya bikin gelombang kelima ini tabrakan dengan konsumer yang muda ya, dengan demand yang baru gitu, premium quality. Kedua, ultra experience Pak, dengannya ultra experience. Ketiga adalah mall, dalam suatu penawaran selalu ada plusnya di sana. Tiga, maunya sekarang Pak. Karena orang sekarang itu maunya sekarang, nggak mau nunggu lamahan. Me, bukan lagi we tapi me ya. Di trade-nya di sana terakhir adalah easy, mudah. E-commerce itu sebenarnya untuk memudahkan, gitu. Cuma ya dia nyelenggaranya pakai diskon kegedean. Tahun 2007 kita pernah Pak, masih ingat kan setiap weekend itu Carrefour, Giant, Hypermart masang iklan saat sehalaman-sehalaman benar Sabtu Minggu betul? Ya diskonnya 30%. Mana ada Pak FMCG dapat diskon 30%, gitu kan? Ya akhirnya apa? Setahun. Coba cek namanya sekarang. Carrefour masih ada? Nggak ada. Giant? Nggak ada. Hypermart? Hampir-hampir lah ya. Hampir-hampir. Lantas, siapa lagi? Lotte. Ya, Lotte juga. Yang waktu itu, enggak, yang waktu itu perang-perang begitu ada 30% Carrefour, Alfa, Hypermart. Satu lagi ada sih. Hero pernah sekali juga. Ya, Hero hampir-hampir juga ada kejeblos betul. Saya udah gak ada Pak ya. Ini anak muda bikin e-commerce main kayak beginian ya, goodbye buat saya. Buat saya itu mereka cuma channel doang, bisa channel, e-commerce itu channel. Cara mainnya gimana? Kalau mainnya begini, ya goodbye saya bilang. Nah udah banyak bukti. Itu yang pertama kali main adalah Sukamat, masih kan? Orang Jepang bikin Sukamat. Mungkin Anda nggak perhatikan, saya skeptik dulu, Sukamat ini hidup nggak ya? Tapi hidup terus waktu itu. Ya, tadi saya samperin, saya ajak kerjasama, oke tanda tangan, 2 minggu setelah tanda tangan mati dia tutup. Gara-gara tanda tangan saya tadi. So, Sukamat mati. Ya, akhirnya tutup semua. Pak gini, JDID itu pemain ketiga terbesar. JDID, tahu kan ya? Ketiga di dunia, masuk Indonesia, buka, berapa tahun, pabrik bakar-bakar, angus semua tuh dunia elektronik Indonesia angus. Ya, tutup itu mangga 2 elektronik semua, terus dia keluar dari Indonesia. Artinya apa? Artinya apa? This market is not ready buat saya. Ini pasarnya B2B, C2C Indonesia itu, bukan B2C kayak di Cina atau Amerika masuk. Ini B2B. Pedagang semua Pak, maklar. Orang Indonesia itu maklar Pak. Dari lahir bayi itu udah maklar. Gitu. Jadi yang mati adalah pedagang pusat grosir. Saya udah bilang Pak Menteri, Pak, nomor 1 paling gede kontribusi adalah elektronik, udah mati Pak, kita dibakar-bakar, akhirnya tutup tuh mangga 2, betul? Elektronik sendiri udah hancur. Kedua setelah apa paling gede? Fashion, betul? You lihat tanah abang, betul? Nextnya apa paling gede? Ketiga, kosmetik. You lihat di pasar baru Asmk Hidrodor, ya Asmk bener, pusat kosmetik Asmk pasar baru. Ya pasar baru dan Asmk mati Pak, bentar lagi. Kalau ibu bapak dimin. Benar kan? Tapi kalau bisnis FMCG, minuman, mineral semua akan mati karena distribusinya udah sangat bagus. Oh masih ada waktu? 5 menit? Ya. Oh, baik. Jadi buat saya Bapak Ibu, orang Indonesia itu bukan simple lagi analisa seperti 25 tahun yang lalu. Kita lihat orang Indonesia itu simple, hampir sama semua dulu.
sekarang udah beda Pak. Kenapa? Pilihan hidup mereka tuh udah beda-beda, aktivitasnya beda, interestnya beda, opininya beda, demografi beda. Ini kalau you cross semua begini dari dapat berapa cluster, itu yang saya utarakan ke si Paragon. Jadi dia spending billions of rupiah ngambil studi dan terbukti di sana. Nah, karena ada yang bilang Gen Z itu nggak nonton TV. Siapa yang bilang nonton TV? Tapi berapa cluster gitu loh. Jadi jangan disamaratakan. Buat saya nggak bisa Gen Z disamaratakan. Jadi ini sudah masuk ke pasar namanya hyper segmentation. Jadi kalau mall juga mau mengarahkan mallnya ini mau kemana sebenarnya? Ini mesti punya studi. Siapa yang ditargetin semua di sini? Target market seperti siapa di sini? Gitu ya. Kalau you nggak dapat target di sini, you mesti ngapain? Gimana komunikasinya? Nah itu yang kita orang marketing mesti pelajari di sini. Ini simple looknya saja image di sini ya. Karena kita zaman dulu tuh first consumer boom tuh 500 sampai 4.000. Nah orang Indonesia, ya begini Pak tampangnya, betul ya? Ya waktu kita muda ya, baru dia kayak begini ya. Nah, simple, hampir sama lah semua. Bajunya hampir sama, kaosnya tahu lah, ya celana dalamnya tahu lah, betul ya? Mereknya apa semua. Tapi sekarang itu Gen Z, saya Gen Z. Saya lebih tua enggak dari Pak Rudi. Saya 63 lahir. 64, oke, berarti lebih muda. Setahun. Oke, so intinya Gen X kita. Nah, ada Gen Z sekarang. Wah, tambah lagi, medianya tambah, ada WhatsApp, ada sosmed, ada LS, ada virtual, ada Instagram semua. Oke, tampangnya lain lagi, Pak. Yang mayoritasnya adalah Z dan G nanti di sini ya. Tampangnya kayak begini. Oke, atau ya kan, pakai onde, betul ya. Di sini nggak ada, ini kan pasti ini Gen X dan milenial, betul ya, nggak ada pakai konde nih saya lihat di sini. Oke, nah, oke, six pack, gitu. Kalau kita nggak senang six pack, kita senangnya 6 month, lebih keren 6 month. One pack. Gitu. Jadi kalau brand kita selama ini masuk ke sini, masuk nggak ke sini? Nggak yakin saya. Sama kayak Wardah udah di sini kan? Masuk nggak ke sini? Nggak masuk. Berarti kita create new brands, cover misalnya. Tapi kalau kita masih petanya pakai yang dulu, nggak kenal Pak. Gitu loh. Saya turun ke lapangan waktu riset dengan Paragon. Saya meta itu wanita yang baru belanja, tuang, punya belanjaan semua ke meja. Saya lihat itu brandnya apa aja, nggak pernah tahu saya brand kosmetik kayak begini. Dia pernah nonton YouTube? Nggak Pak. Dia nontonnya apa? TikTok loh. Ini anak muda guru umur 24 wanita nonton TikTok loh. That's it. Ya ini satu segmen nih. Kalau kita pengusaha nggak memperhatikan ini segmen, nggak tembus-tembus betul. Iklannya di TV terus, iklannya di YouTube terus, nggak pernah nonton YouTube, TikTok doang. Gitu. Okay. Jadi ini dia makin kompleks lah. Ya. Jadi saya bilang Gen Z di Aceh itu beda dengan Gen Z di Jakarta. Betul? Gaya lebih beda, aspirasinya beda, naiknya apa beda, komunikasinya beda, apalagi Gen Z di Malang. Jadi kalau saya bilang, setiap saya terima report Gen Z di WA saya, langsung saya buang. Nggak bisa action, terlalu luas, gitu loh. Iya, ya, udah habis. Oke, jadi ini yang saya minta ke pengusaha, buat kita baru, selidiki di sana. Makanya kita mendirikan pusat studi di sini. Ya, jadi one time nanti kita ngadain studi, kita buat bekalin orang-orang ya yang mau masuk Indonesia apa gitu. Karena total gagal Pak. Saya pernah kemarin orang Singapura investor datang meeting, oke, ada asosiasi nih, asosiasi yang amat nih ya, presentasi orangnya. Saya dengerin ini materi misleading banget gitu. Ya. Jadi kasihan ini investor, kalau buat saya, dia datang masih gagal semua kalau dikasih informasi yang masih jadul-jadul begini, saya bilang gitu. Jadi mudah-mudahan ya, unit ini bisa bantu di dunia usaha ya, untuk semuanya memberikan informasi ataupun studi yang terbaru gitu, ya, supaya nggak salah jalan. Itu, terima kasih. Luar biasa paparannya ya teman-teman semuanya. Ternyata kalau saya simpulkan ya Bapak, ternyata kita akan kembali lagi ke normal, kehidupan normal, tetapi untuk
spesifik segmen-segmennya itu nanti juga akan luar biasa lebih detail ya Pak ya. Untuk generasi selanjutnya belum tentu sama jadi kita harus kreatif, kemudian membaca benar-benar peluang, dan yang pasti selalu harus melakukan penelitian, survei seperti itu, dan ini akan selalu dibantu oleh Pak Yongki. Baik teman-teman semuanya, karena waktu juga kita harus akhiri acara untuk dialog bersama Pak Yongki, tetapi setelah kita tutup nanti secara informal teman-teman boleh kalau mau langsung berbicara dengan Pak Yongki. Bagi teman-teman semuanya juga sudah disediakan snack di depan ya, nanti juga bisa sambil ngobrol-ngobrol dengan Pak Yongki secara informal. Baik, saya akhiri. Pak Yongki, terima kasih banyak atas paparannya kepada Kamajaya Business Club. Teman-teman semuanya sekarang sudah terbuka untuk melangkah lebih jauh lagi, tapi tetap optimis ya Pak ya, karena ternyata ini mungkin masanya masa melambat sedikit, tapi sebentar lagi, 5 tahun lagi, nah kita akan kembali ke masa kejayaan 2030. Terima kasih untuk rekan searah juga. Kami ucapkan selamat siang dan kita akhiri bersama acara kali ini. Terima kasih.